Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai TPA, tes potensi akademik untuk pasca sarjana, di mana materinya berkaitan dengan deret angka dan deret huruf. Deret angka dan deret huruf ini sering ditemukan di dalam tes ketika masuk atau jenjang pasca sarjana. Adapun materinya untuk deret angka dan deret huruf, yang pertama itu ada berkaitan dengan tes deret satuan tingkat. Berkaitan dengan tes deret satu tingkat. Tes deret satu tingkat ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama itu terdiri atas satu larik. Maksudnya apa? Untuk satu larik ini, misalnya ada suku deret itu U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya. Nah, U1 itu dinamakan dengan suku pertama, kemudian U2 itu dinamakan suku kedua. Nah, sedangkan antara U1 ke U2, kemudian ke U3 dan seterusnya, itu dinamakan dengan beda, dilambangkan dengan B. Yang kemudian yang kedua, sebelum itu kemudian ada contohnya. Misalkan kita tulis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Kalau kita lihat antara 2 ke 4, maka jaraknya ada 2. Kemudian 4 ke 6 ada 2. Berarti bedanya di situ adalah 2. U1-nya atau suku pertamanya yaitu 2, kemudian suku keduanya itu 4 dan seterusnya. Nah, itu namanya satu larik. Kemudian yang kedua ada terdiri dari 2 larik. Maksudnya apa? Terdiri dari 2 larik itu yaitu mempunyai pola di mana ada beda B1, kemudian ada beda B2 untuk di larik yang kedua. Misalnya U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 dan seterusnya. Kita ambil misalnya U1. U1 karena dia 2 larik berarti U1 nanti pasangannya dengan U3. U3 nanti dengan U5, U5 nanti dengan U8. Kalau U1 berarti lanjut dengan U2. Kalau U2 berarti pasangannya dengan U3. U2 nanti pasangannya berarti dengan U4. Kemudian U4 nanti pasangan dengan U7, U6 ya. U6. Kemudian U6 nanti pasangan dengan U8 dan seterusnya. Itu terdiri dari 2 larik. Nah, kita ambil contohnya. Misal ada angka 5, 10, 20, 30, 80, 90, 320, 270. Karena kita pembahasan di sini 2 larik, berarti misalnya 5 itu karena 2 larik, kita lihat 5 itu ke 20. 5 ke 20, 5 dikali berapa? Maka 5 dikali 4 hasilnya 20. Kemudian dari 20 karena 2 larik berarti ke 80. Berarti 2 dikali 4 80. Kemudian 80 2 larik lagi berarti 320. Berarti 80 dikali 4. Kemudian angka 10-nya. 10 berarti 2 lariknya 10, 20 berarti 30. Berarti 10 ke 30 berarti 10 itu dikali 30. Kemudian 30 2 lariknya berarti 90. Berarti 30 dikali 3. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini terdiri atas 3 larik. Ini levelnya sudah agak tinggi. 3 larik berarti ada 3 tingkatan di sini. Ada U1 nanti, ada U2 dan seterusnya sampai U9 misalnya. Kemudian ada untuk larik 1 kita buat B1, untuk larik 2 kita buat B2, untuk larik 3 kita buat B3. Kita ambil contoh, misal ada angka 11, 14, 12, 13, triple 15, kemudian 16, 18, 17 dan seterusnya. Maka karena ini 3 larik pembahasannya, kalau kita mulai dari angka 11, 3 lariknya berarti berapa? 14, 12, 13. Maka 11 ke 13. Kemudian berikutnya dari 13 kalau hitung 3 lagi berarti 15, 15, 15. Berarti kalau dari 11 ke 13 berarti jaraknya atau penambahannya itu berarti tambah 2. Kemudian dari 13 ke 15 berarti ditambah 2. Kemudian lari kedua misalnya, lari kedua berarti 14. 14 itu kalau dihitung 3 maka ke 15. 14 ke 15 berarti ditambah 1. Begitu seterusnya.
Kemudian setelah 14 ada 12. 12 kalau kita hitung untuk lari 3-nya nanti ketemunya di 15. 12 ke 15 berarti ditambah 3. Ya begitu seterusnya untuk lari 3. Selesai untuk yang pembahasan pertama berkaitan dengan tadi kalau kita lihat itu tes deret satu tingkat, itu masih kategori satu tingkat, ada 3 tadi. Ada 1 lari, ada 2 lari, ada 3 lari. Nah, yang terakhir ini adalah berkaitan dengan tes deret 2 tingkat. Kalau 2 tingkat ada nanti barisannya, kemudian ada bedanya, kemudian ada tetapi bedanya tidak sama. Kemudian nanti baru antara beda satu dengan yang lainnya itu baru nanti sama. Ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Misalnya ada 3, 5, 8, 12, 17, 23. Nah, 3 ke 5, 5 ke 8, 5 ke 8, 8 ke 12, kemudian 12 ke 17, 17 ke 23. Kalau kita lihat 3 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 12, ini jaraknya dari 3 ke 5 jarak 2, dari 5 ke 8 jarak 3, dari 8 ke 12 jarak 4. Berarti setiap tingkatan itu bertambah 1. Berarti tingkatannya kalau bedanya tadi ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 dan seterusnya. Sedangkan untuk jarak antara beda itu sendiri tetap. Contoh 2 ke 3 1 jaraknya, 3 ke 4 1 jaraknya, kemudian 4 ke 5 1 jaraknya, kemudian terakhir 5 ke 6 juga 1 jaraknya. Nah, inilah pembahasan yang sering keluar nanti dalam soal-soal berkaitan dengan deret angka dan deret huruf. Nah, biasanya sering digunakan itu berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian bentuk pangkat, operasi campuran yang berkaitan dengan perkalian, pembagian, pengurangan dan seterusnya. Itu akan nanti digunakan dalam menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan barisan angka ataupun huruf. Oke teman-teman, itu saja sekilas materi kita berkaitan dengan barisan angka dan huruf. Nanti kita lihat di part berikutnya berkaitan dengan soal-soal dari pembahasan yang kita bahas. Oke, jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Jangan kemana-mana, ikuti terus untuk part keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.